Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri Spesial Bapak Dr. Sabina Sabrina Jadi, yang terhormat para wakates, yang terhormat para dewan guru, serta staf pengusaha yang tidak bisa disebut satu-satu, serta anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Amanat hari ini sebetulnya tidak akan lama kalau kalian fokus ya. Soalnya mohon maaf kalau saya kasih nilai nih, mungkin baca pres ya. Peserta baca berapa Pak? Sebut aja Pak, sebut 5/10/100 malah ya. Coba bayangin upacara bendera naik ngobrol ya. Namanya kita ngobrol. Oke, ngobrolnya masih oke. Saya tahu bersama itu apa ya sebenarnya. Kalau tidak ada proses ya, kalau misalnya apa itu, besok maka apa itu saya tahu kan, ada apa juga. Itu ada TA1 namanya. Tahu geng TA1 ya? Saya menyebutnya. Saya sebutnya TA1 aja ya. Itu geng itu melakukan perekrutan sampai viral ya. Yang satunya digebukin, ya, entah mohon maafin lanjangin dan lain-lain. Jadi bullying itu sebetulnya di sekolah itu tidak serta bakal hilang, pasti ada. Nah itu salah satunya terungkap di media sosial yang sangat viral ya di SMA swasta terbaik bagi saya. Sampai viral seperti itu, dan yang terlibat pun anak-anak elit ya, bukan anak-anak digitnya dia yang punya uang. Jadi bullying itu apa sih? Nah bullying itu kalau di kelas 10 sebetulnya udah diinformasikan pada tema kedua ya, P5 ya. Nah, kalian tinggal bikin gelar karya, itu nanti ada semacam pentas ini atau dramanya, tinggal dipakai saja. Ya kalau bullying itu berdasarkan basic bahasanya, basic katanya itu bull. Tahu bull artinya bull? Banteng. Banteng itu nyeruduk kemana-mana kan? Ya ini serius ya, ini berdasarkan bahasa Inggris. Terus kalau misalnya secara terminologi apa sih Kak? Terminologi itu kalau orang yang bullying itu senang lihat orang susah, senang banget dia. Nah, kalau di kelas ada yang sedang lihat orang susah, berarti dia bakat-bakat bullying. Ada teman jatuh, wah, ya. Jadi dibantuin ya kan, jadi senang gitu ya. Nah, terus gimana Pak kalau di kelas kita ada yang terkena bullying? Kalau di kelas 10 udah diinformasikan nih, jadi bullying itu bisa timbul dari rekan sejawat ya. Rekan sejawat terutama di kelas yang paling peluang besar kemungkinannya, sehingga yang di kelas itu ya bisa diinformasikan kepada wali kelas, guru BK, dan lain-lainnya. Karena kalau sudah semacam fatal ya, setiap sekolah apapun tidak akan mentoleransi pelaku bullying, apalagi sampai menyebabkan atau dilarikan ke rumah sakit, karena ada pasal-pasal tertentu yang mengatur kalau sampai anak tersebut dicelakakan nanti tergantung undang-undang di bawah. Kecuali udah di atas 17 tahun itu langsung pidananya pidana umum. Oke, yang duduk boleh berdiri nggak apa-apa. Kalau capek ke UKS, kalau mau pingsan ke UKS ya. 11-12. Oke, selanjutnya. Nah, bullying ini banyak tipikalnya ya. Ada bullying kalau kelas 10 dikasih tahu pasti ada bullying cyber, ada bullying apalagi kelas 10? Verbal, apalagi? Non verbal ya. Kalau kelas 10 udah dapat materinya. Verbal, non verbal ya, atau fisik ya. Kalau fisik jelas ya, ditoyong, ditonjok ya, itu udah fisik. Kalau verbal biasanya dikata-katain ya, dasar ya, itu verbal. Kalau cyber mereka biasanya fokusnya ke media sosial, ada yang komen langsung ya, dasar. Biasanya kalian tuh komennya bikin hack akun seperti biasa kan, tujuannya buat ngecekin temennya ya, atau buat spill plus ya, saya ngerti itu ya, buat spill kayak gitu ya. Nah itu biasanya buat second akun buat cyberbullying di situ. Ingat ada undang-undang ITE di situ ya, jadi jangan sampai kalian second akun juga bisa dicek lacak IP address-nya. Jadi kalian tetap aja kena undang-undang ITE. Oke.
Selanjutnya untuk kelas 12, silakan menikmati proses pembelajaran kalian tinggal beberapa bulan lagi ya, sampai bulan April ya, sepertinya WSP itu tanggal 22 setelah lebaran. Sekarang kalian sedang berada di fase ujian praktek. Saya luar biasa melihat antusias kelas 12, tepuk tangan dulu boleh kelas 12, tepuk tangan dulu buat antusias ujian praktek, tepuk tangan dulu boleh, silakan. Ya, mereka menikmati proses ujian praktek, bahkan sampai ada yang pulang sore, ada yang apa, karena mereka tahu bahwa ini adalah ujian praktek terakhir mereka sebelum mereka lulus. Entah ada yang kerja, entah ada yang perguruan tinggi. Untuk kelas 12 ya silakan ambil ujian praktek, semoga lulus dan untuk kelas 11 dan kelas 10 ya, ini sebetulnya minggu-minggu asesmen sumatif tengah semester ya, atau ASS. Jadi sudah papan ya. Jadi kalian jangan heran nanti kalau tiba-tiba guru ulangan ya, ulangan belum ya, ulangan belum ya, kapan ulangan ya. Jadi siap-siap harus siap ya. Itu kelas 10 sampai 11 lagi ada pekan ya. Jadi persiapkan diri aja. Terus selanjutnya yang terakhir, saya masih memimpikan upacara ini yang pertama tertibnya pasti. Yang kedua, kalian kan dikasih atribut sekolah ya, tolong dipakai lah, itu topi sama dasi. Saya masih memimpikan itu loh, dari tahun kemarin saya upacara jadi pembina. Tahun ini saya masih sama, saya memimpikan atribut upacara, topi, dasi, tolong dipakai. Karena kalian sudah membeli kan. Dan itu dipakainya seminggu sekali kok upacara doang kan. Itu masih mimpi saya loh, mimpi saya kan ini banget ya. Kalau dibilang orang itu rendah banget ya, dari yang rendah dulu aja deh saya ya. Minimal kalian pakai topi, pakai dasi, tertib, udah enak tuh. Terus selanjutnya minggu kemarin saya melihat ada kejadian luar biasa ya. Cek kedengeran? Kelas 12? Kedengeran ya? Kejadian luar biasa minggu kemarin, entah kenapa gerbang SMA 1 Cikeas itu sangat luas. 2 mobil masih muat kali ya. Tapi ada yang lewat, pagar loncat ya. Saya bingung gitu ya. Ya. Itu pagar SMA luas loh. Kok masih bisa maunya lewat tembok naik ya? Ya sebut aja Panjul lah ya, nggak usah sebut nama ya. Ya itu kalau emang terlambat ya kalian kan udah tahu konsekuensinya ya. Lewat aja gerbang, nggak bakal saya suruh pulang juga. Ya. Sama kayak yang lain teman-temannya ikut upacara bendera paling ya. Suruh jadi pembina, ya kan? Nggak usah lewat pagar atau lewat tembok belakang. Ya. Jadi saya harap jangan ada lagi kejadian-kejadian luar biasa itu yang lompat pagar ya. Yoga ya? Yoga bukan? Bukan. Oh iya, oke jangan ngobrol ya. Oke. Kelas 10 semoga gelar karya nanti P5-nya luar biasa, saya tunggu dan Dewan Guru juga saya menunggu hasil gelar karya. Kelas 12 selamat menikmati hasil proses praktik, dan kelas 11 dan kelas 10 jangan lupa tetap ikut eskul. Kenapa harus ikut eskul terakhir ini? Karena Poltekkes Banten itu kakak-kakak kelas kalian yang masih duduk itu nggak apa-apa, apalagi biasa main HP itu saya nggak tahu untuk pemikirannya ya. Ya, yang ikut Poltekkes ini itu rata-rata mereka melampirkan surat keterangan eskul, prestasi dan lain-lain. Itu ada nilai plus. Jadi saya harap ketika kelas 10 kelas 11 yang mau jadi perawat ya di kesehatan atau halode ya, silakan dari sekarang dipersiapkan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.